Hai, sesuai janji Mimin kemarin, kita akan melanjutkan cerita si Cuyun dalam ujian menjadi murid pavilion Wanjian. Dan apakah Cuyun bisa menjadi murid pavilion Wanjian? Kita lihat saja, oke? Kalau gitu, kita langsung masuk aja ke alur ceritanya. Check it out! 身负阳刚之气，已达半步天灵境。此次的洗剑试炼，我绝不会让你们称心如意。时间差不多了，你们进去吧。Setelah Cuyun memasuki dunia rahasia, di sini Cuyun menyadari dunia dalam kolam ini sangatlah luas. Dan karena keluarga Chang dan Qi mempunyai giok pelacak, yang mana mereka berniat akan berkumpul, Cuyun ini memiliki strategi untuk membunuh satu persatu murid keluarga Qin dan Chang sebelum mereka berkumpul. Sebelum itu, Mimin mau memberitahu bahwa saat ini Cuyun berada di ranah bumi tingkat 5. Kemungkinan Cuyun ini kultivasinya turun karena di pas sebelumnya, dentiannya telah dihancurkan oleh Chang Mingyang. Oke, kita lanjut ke ceritanya. Tak lama, Cuyun bertemu dengan 3 orang dari keluarga Chang. 2 orang kultivasinya berada di ranah bumi tingkat 6 dan satunya lagi di atasnya. Dan karena Chang Mingyang akan memberikan hadiah jika ada yang berhasil membunuh Cuyun, mereka pun kemudian menyerang Cuyun. Namun mereka ini bukanlah tandingan Cuyun, dan setelah mengalahkan mereka, Cuyun pun kembali pergi. Kemudian Cuyun mengamati posisi dari murid-murid keluarga Chang dan Qin. Dan di sini Cuyun heran kenapa ada 15 orang yang sudah berhenti selama 2 jam dan belum bergerak sama sekali. Di saat itu, tiba-tiba Fang Xi keluar dari suatu gua. Dan karena melihat ada Cuyun, ia pun berniat balas dendam. Namun, setelah Cuyun mengeluarkan kekuatan yang kuat, Fang Xi ini malah kabur ketakutan. Dan setelah dihentikan oleh Cuyun, ia kemudian memohon ampun untuk tidak dibunuh. Dan sebagai gantinya, ia akan memberitahu suatu rahasia, yaitu ada sebuah herbal bernama rumput roh Evil Earth. Herbal yang khasiatnya dapat membantu praktisi tingkat bumi untuk dapat menerobos tingkatan selanjutnya dengan mudah. Dan setelah Cuyun berjanji akan melepaskannya, Fang Xi pun memberitahu lokasi rumput itu ke Cuyun. Dan di sana juga ada base Python yang menjaganya. Ia memberitahu bahwa itu bukanlah masalah karena base Python itu sangatlah lemah. Namun setelah Cuyun menyadari ada yang aneh, yang mana lokasinya ini juga bertepatan dengan 15 murid keluarga Qin dan Chang yang berdiam selama 2 jam tadi, pastinya base Python ini tidaklah lemah. Dan karena Fang Xi berniat menjebak Cuyun, ia pun dibunuh oleh Cuyun. 兵就是想引我入套，让我死在百米凶芒。 Esok harinya, Cuyun pergi ke lokasi rumput roh Evil Earth dengan hati-hati dan masuk ke gua tempat herbal itu berada. Ternyata di dalamnya ada 25 rumput roh Evil Earth yang sedang dijaga oleh base Python Bengshan. Sedikit informasi, Python Bengshan ini terkenal dengan tubuhnya yang sangat keras dan sangat teritorial dengan wilayahnya. Lalu, di saat Cuyun ingin mencoba mengambilnya, tiba-tiba ada 2 orang yang datang, dan Cuyun pun bersembunyi.
ternyata mereka adalah salah satu murid Kogaki dan Chang. Dan di sini Chu mendengar strategi yang murid itu akan lakukan, yang mana mereka berencana membuat Piton Bengshan ini keluar dari goa dan melawannya dengan formasi pedang yang sedang mereka persiapkan. Namun, formasi pedang yang mereka persiapkan akan selesai pada malam harinya. Mendengar perbincangan tersebut, Jinbe mempunyai suatu ide. Dia sengaja membuat kedua murid itu diketahui keberadaannya oleh Piton Bengshan, yang membuat Piton itu keluar dan mengejar mereka. Karena base Piton ini sangatlah teritorial dengan wilayahnya, dan ketika base itu tahu ada penyusup, dia akan mengejar sampai dapat. Kedua murid itu pun terus berlari ketakutan, sampai mereka berlari ke tempat formasi pedang yang sedang mereka persiapkan. Dan setelah tiba, mereka secara paksa mengaktifkan formasi pedang yang sebenarnya belum siap. Dan murid Kogaki dan Cheng pun mencoba melawan base Piton Bengshan tersebut. Di sisi lain, Chu mengambil kesempatan untuk mengambil rumput roh Evil Earth, dan ia pun mengambil semua rumput tersebut. Setelah itu, Chu pun bermeditasi. Di sini, Chu bisa menerobos 2 tingkatan dengan bantuan herbal itu dari ranah roh bumi tingkat 5 ke ranah roh bumi tingkat 7. Setelah itu, Jun kemudian pergi ke tempat murid-murid Kogaki dan Chang. Di sana, murid dari Kogaki dan Chang masih bertarung dengan base Pitonnya. Mereka ini hampir tidak bisa lagi mengendalikan formasi pedangnya karena belum sempurna. Hingga akhirnya, tetua yang bernama Qin Yang menyerang Piton itu sendirian dan menggunakan senjata tingkat raja yang dibantu dengan sebuah artefak lain yang mendukungnya. Piton itu pun terluka parah dengan goresan pedang tingkat raja itu. Namun, base Piton itu tidak mati. Di sini, Chu menyadari bahwa Piton tersebut bukanlah Piton Bengshan, melainkan Void Devouring Piton. Itu adalah binatang kuno tingkat tinggi yang legendaris dan hanya memakan kekuatan spiritual langit dan bumi. Bahkan ranah roh surgawi bisa ditelan dengan 1 gigitan. Lalu tetua Qin itu kembali menyerang Pitonnya hingga membuatnya terluka parah. Dan ketika tetua Qin yang hendak membunuh base Piton tersebut, dia di sini diserang oleh pedang kegelapan milik Chuyun, dan dia pun mati. Chuyun kemudian mengambil armor lengan tingkat raja yang digunakan tetua Qin barusan, dan ternyata armor lengan ini sangatlah cocok jika digunakan dengan pedang kegelapan. Karena dengan bantuan armor itu bisa mengatasi kesenjangan kekuatan Chuyun dengan pedang kegelapan dan membuatnya bisa mengendalikan pedang tersebut. Di sini seseorang perempuan keluarga Qin marah melihat Chuyun yang membunuh keluarganya dan mencuri senjata keluarganya. Dia pun kemudian menyerang Chuyun. Hai! Namun karena kekuatan pedang dan armor lengan yang Chuyun gunakan, perempuan itu pun mati dalam sekali serangan. Serta keluarga Qin dan Chang lainnya juga dibabat habis oleh Chuyun. Kemudian Chu menghampiri Piton tadi. Piton itu tidak berdaya karena lukanya cukup parah. Lalu Chu memberikan pil agar bisa sedikit menyembuhkannya.
Karena kultivasi piton ini masih rendah sehingga belum bisa memunculkan kekuatan sejati dari base jenis Void Devouring Piton. Chuyun juga mengajak piton itu untuk membuat perjanjian kesetaraan. Awalnya piton tersebut tidak mau, tetapi Chuyun terus menjelaskan apa saja keuntungannya jika dia mau mengikuti Chuyun. Seperti Chuyun akan membantunya berkultivasi dan memberikan kekuatan spiritual. Chuyun juga saat itu langsung memberikan nadi spiritual yang dapat meningkatkan kekuatan base piton tersebut, yang pada akhirnya membuat piton itu menerima perjanjian kesetaraan dengan Chuyun. Dan piton itu pun berubah menjadi kecil dan masuk ke cincin ruangan milik Chuyun. Malamnya, di sisi lain Chogakin dan Chang menyadari bahwa beberapa murid mereka mati. Namun hal itu tidak menghentikan rencana mereka. Di sini diberitahu bahwa mereka ini berniat mengumpulkan jenius-jenius dari berbagai dinasti di suatu tempat. Dan di saat para jenius itu berkumpul, mereka akan membunuh jenius-jenius itu dan akan mengambil harta berharga milik mereka. Lalu scene berganti di suatu tempat sejuk dan indah. Di sana terdapat Xia Qingcheng yang sedang bermeditasi. Ada pula Bai Muchen dan beberapa jenius lainnya dari berbagai dinasti. Di sini Bai Muchen menyuruh mereka untuk pergi ke lembah terlebih dahulu, dan Bai Muchen akan menyusul setelah Xia Qingcheng selesai meditasi. Lalu setelah mereka pergi, Bai Muchen lalu menghampiri Xia Qingcheng dan kemudian menyegel kekuatan spiritual Xia Qingcheng. Bai Muchen melakukan itu karena dia kesal dan cemburu karena Xia Qingcheng tak pernah memperdulikannya dan hanya tertarik dengan Luo Yun. Di sini karena Xia Qingcheng tidak ingin dinodai oleh Bai Muchen, dia pun berniat untuk bunuh diri. Namun sedetik sebelum dia melakukannya, Chun datang dan menenangkannya. 别冲动，将无相伞清除。至于此。 Chuyun lalu menyuruhnya untuk memulihkan kekuatannya. Sementara itu, Chuyun akan mengurus Bai Muchen. Bai Muchen pun dengan sombongnya meremehkan Chuyun, dan kemudian mereka pun bertarung. Di sini dengan bantuan armor lengan yang didapatkan Chuyun, ia bisa dengan mudah membunuh Bai Muchen. 休想保你狗命！ Chuyun lalu menanyakan kenapa Xia Qingcheng bisa bersama dengan Bai Muchen. Xia Qingcheng lalu menjelaskan setelah memasuki dunia rahasia ini, dia bertemu dengan Bai Muchen yang telah merekrut 100 orang untuk mengikuti Xia Qingcheng. Lalu setelah itu 100 orang itu pergi duluan ke pintu masuk lembah. Chuyun di sini terkejut karena dia sebelumnya melihat lembah itu dan menyadari di lembah itu ada formasi pedang yang mana bisa menyerang orang-orang. Dan di sini Chuyun menduga bahwa tujuan Chogakin dan Chang sengaja mengumpulkan orang-orang di berbagai dinasti adalah untuk menghabisi talenta muda dan mengumpulkan harta karun tingkat raja milik mereka. Dan juga dengan kata lain Bai Muchen ini adalah mata-mata dari Chogakin dan Chang. Kemudian Chuyun memberikan rumput Roh Evil Earth untuk Xia Qingcheng berkultivasi. Dan setelah itu, Chuyun pamit pergi sebentar untuk mengurus beberapa hal kecil. Di tempat lembah yang tadi kita bicarakan, di sana terlihat tetua Cheng Fang yang sudah di ranah surgawi, dan dua tetua lainnya di ranah semi surgawi. Dan ternyata, mereka sudah membunuh para jenius lainnya, dan mencuri harta berharga milik mereka. Dan di antara harta itu ada 9 artefak tingkat raja. Dan dengan ini mereka dapat membuat pemimpin keluarga mereka menjadi senang. Lalu di saat itu datang Chuyun menghampiri mereka. Di sini mereka heran kenapa armor lengan milik Chogakin ada di tangan Chuyun. Dan kemudian salah satu tua di sana menyerang Chuyun. Di sini Chuyun berhasil membunuh satu tetua. Lalu Chuyun langsung menyerang 2 orang yang tersisa.
一剑。 Dan tetua Cheng Fang menyerang Chuyun dengan sebuah jurus yang memunculkan sebuah batu besar. Untungnya, karena Chuyun memiliki tubuh yang kuat, hal itu tidak masalah buatnya, dan langsung menyerang tetua Chang Feng. Lalu, tetua lainnya mencoba menyerang Chuyun dari belakang, tetapi Chuyun mengetahui hal itu dan kemudian membunuhnya. Di sini Chuyun juga membunuh tetua Cheng Fang. Setelah itu, Chuyun kembali ke tempat Xia Qincheng berada. Di sini, Xia Qincheng sudah berhasil menerobos roh bumi tingkat 9 berkat bantuan Chuyun. Lalu, Xia Qincheng menanyakan apa yang Chuyun lakukan tadi. Chuyun kemudian mengeluarkan banyak harta, dan ada 9 artefak raja di antara harta itu. Di sini, Xia Qincheng dapat mendebak bahwa Chuyun ini pergi ke lembah yang tadi dibicarakan, dan membunuh murid-murid keluarga Qin dan Cheng. Kemudian, Chuyun memberikan 3 artefak raja untuk Xia Qincheng. Masing-masing barang itu memiliki kekuatan istimewa yang jika digabungkan dengan pedang Xia Qincheng, bisa membuat kekuatannya sangat meningkat. Awalnya, Xia Qincheng menolaknya karena itu sangatlah berharga. Namun akhirnya, Xia Qincheng menerima pemberian Chuyun. Dan malam itu juga, dia akan fokus melakukan penggabungan kekuatan dengan artefak yang diberikan. Begitu pula dengan Chuyun. Dia mendapatkan sarung tangan perak milik Koga Chang yang ternyata sarung tangan itu dapat bergabung dengan armor lengan yang Chuyun dapatkan milik keluarga Qin. Singkat cerita, pagi harinya mereka sudah berhasil menggabungkan kekuatan artefak dengan kekuatan spiritualnya. Kemudian Qin berganti di tempat awal ujian. Di sana, para master pedang sedang menunggu murid-murid yang akan lolos. Karena hari itu sudah memasuki hari ke-6. Jadi ternyata ujian ini dilakukan 6 hari ya guys, bukan 1 bulan. Oke, kita lanjut ke ceritanya. Satu persatu, murid-murid pun bermunculan. Dan Xia Qincheng berada di posisi 5 dan Chuyun berada di posisi 6. Dan posisi terakhir diisi oleh Teng Qing. Melihat kenyataan itu, Chang Qixiao dan anaknya heran dan merasa ada suatu keganjalan karena 10 posisi itu tidak satu pun diisi oleh keluarga Qin dan Chang. Dan di saat tetua Chang Qing akan membawa mereka ke kolam pemurnian pedang, di sini Chang Qixiao protes karena jenius dari keluarga mereka tidak ada. Namun, ketua Chang Qing tidak terpengaruh dengan protes tersebut. Dia tetap teguh dengan aturan yang ada. Dan setelah berdebat dengan Chang Qixiao, tetua itu pun mengantar 10 murid itu ke kolam pemurnian pedang. 两人立刻给我让开！我再说一遍，让开！走！七煞我也！ Oke bosku, sekian dulu ya part kali ini. Nanti kita akan lanjutkan di part selanjutnya. Dan jika menurut kalian channel ini menarik, mohon di subscribe dan di share, oke? Agar Mimin lebih semangat dalam menyajikan video untuk kalian semua. Dan sampai jumpa di part selanjutnya. Bye-bye!